Di dunia yang semakin bergantung pada perangkat digital, terdapat sebuah alat tulis sederhana yang tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, terutama di dunia pendidikan, yaitu ballpoint. Walau kalian sering melihatnya setiap hari dan terlihat biasa saja, ternyata ballpoint sekali pakai menyimpan sebuah inovasi mekanik yang luar biasa dalam bentuk yang paling ringkas. Di balik desainnya yang sederhana ini, ballpoint menyimpan sebuah sistem mekanis cerdas, yaitu sebuah bola kecil berbahan logam yang berputar saat digunakan, menarik tinta dari tabung dan mengalirkannya ke atas permukaan kertas. Inilah alasan mengapa dalam bahasa Inggris disebut dengan ballpoint pen. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa bola mungil inilah yang menentukan kelancaran setiap goresan tulisan tangan. Dan salah satu produsen terbesar alat tulis ini adalah Bic, perusahaan asal Prancis yang telah mendistribusikan ballpoint ke lebih dari 160 negara sejak pertengahan abad ke-20. Dalam video ini, rekayasa produksi akan menelusuri tahapan lengkap pembuatan ballpoint Bic di pabrik modern. Mulai dari tahap desain, penerimaan bahan baku hingga uji kualitas akhir. Sebelum produk massal dilakukan, ballpoint Bic terlebih dahulu dirancang dengan pendekatan yang presisi. Desainnya dibuat untuk mencapai efisiensi tinggi, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menulis sepanjang lebih dari 2 km dalam satu kali pakai. Model komputer 3D digunakan untuk memastikan proporsi panjang tabung, diameter bola, serta viskositas tinta sesuai dengan standar internasional. Bahkan detail seperti ketebalan tutup dan lubang kecil di ujungnya, yang berfungsi mencegah tersedak bila tertelan, telah dipertimbangkan secara matang. Bahan utama pembuatan ballpoint terdiri dari plastik polistrirena untuk bodi, tinta khusus berbahan dasar minyak, serta bola logam mikro yang terbuat dari baja tahan karat, tungsten karbid, atau kuningan. Setiap bahan yang masuk ke pabrik harus melalui proses pemeriksaan kualitas. Plastik diperiksa tingkat kepadatannya, tinta diuji kekentalan dan warna, dan bola logam diperiksa diameter serta kehalusan permukaannya dengan alat ukur presisi mikro. Plastik yang telah diproses dilelehkan dan dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk tabung dan tutup ballpoint. Proses ini dilakukan dengan mesin cetak injeksi otomatis berkecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 detik, satu mesin dapat menghasilkan hingga mencetak ratusan bodi ballpoint. Setelah dicetak, tabung dan tutup akan menjalani proses pendinginan, lalu disortir secara otomatis. Sementara tabung tinta transparan khas Bic dipilih karena memungkinkan pengguna melihat sisa tinta yang tersisa. Tinta ballpoint Bic adalah campuran berbahan dasar minyak yang diformulasikan khusus agar cepat kering, namun tetap lancar saat digunakan.
Tinta diproses dalam tangki besar dengan pengaduk magnetis dan suhu yang terkontrol untuk menjaga kestabilan viskositasnya. Setelah tinta siap, mesin pengisian akan secara otomatis mengisi tinta ke dalam tabung logam kecil dengan volume tertentu, yang kemudian akan menjadi bagian inti dari ballpoint. Proses ini harus dilakukan dalam lingkungan steril untuk mencegah kontaminasi. Berikutnya, inilah inti dari nama ballpoint. Bola logam kecil dipasang secara presisi di ujung silinder tinta. Proses ini menggunakan mesin otomatis berteknologi tinggi karena ukuran bola yang hanya sekitar 0,7 hingga 1 mm dan pemasangannya harus sangat akurat. Bola harus bisa berputar bebas, namun tetap cukup tertahan agar tinta tidak bocor. Sebuah sistem tekanan memastikan tinta hanya keluar saat bola bergerak melintasi permukaan menulis. Setelah seluruh komponen meliputi bodi plastik, tabung tinta, ujung bal, dan tutup siap, proses perakitan dilakukan secara otomatis oleh jalur produksi berkecepatan tinggi. Mesin robotik menggabungkan semua komponen dalam satu gerakan terpadu. Ribuan ballpoint bisa dirakit setiap jamnya. Untuk model tertentu seperti Big Crystal, beberapa unit juga diberikan tinta berwarna atau label branding pada bodinya dengan teknik hot stamping. Setiap batch produksi kemudian diuji untuk memastikan kualitas tulisan, kelancaran tinta, dan daya tahan. Pengujian dilakukan dengan mesin penulis otomatis yang mensimulasikan gerakan tangan manusia menulis ribuan karakter. Jika ada tinta yang macet, bocor atau terlalu encer, seluruh batch akan ditolak. Pemeriksaan acak secara manual juga dilakukan oleh tim teknisi. Setelah lolos uji, ballpoint dikemas ke dalam kotak kecil yang berisi lusinan unit. Kemudian dimasukkan ke dalam kardus besar untuk pengiriman global. Proses pengemasan dilakukan oleh mesin yang juga mencetak informasi batch dan tanggal produksi untuk keperluan pelacakan. Dari pabrik, produk akan dikirim ke pusat distribusi, toko alat tulis, sekolah, hingga kantor di seluruh penjuru dunia. Kita semua pasti familiar dengan benda yang digunakan untuk menulis maupun menggambar ini. Pensil telah dipakai sejak pertengahan tahun 1500-an, ketika awal industri pensil dimulai. Dan pada tahun 1795, seorang ahli kimia Prancis menemukan jenis pensil baru yang terbuat dari bubuk grafit dan tanah liat yang dibakar di dalam oven, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan lead atau inti pensil dengan kekerasan yang berbeda-beda.
Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan pensil di Jerman, milik perusahaan Faber-Castell. Walau inti pensil disebut dengan lead dalam bahasa Inggris yang artinya timah, namun inti pensil ini sebenarnya bukanlah timah, melainkan grafit. Grafit adalah bentuk alotrop karbon yang memiliki senyawa mirip berlian namun memiliki sifat lunak dan licin. Grafit juga disebut sebagai timbal hitam. Penggunaan grafit dan tanah liat untuk lead pensil mulai umum digunakan sejak abad ke-19. Grafit lunak inilah yang membuat tanda hitam di atas kertas. Sedangkan penambahan tanah liat yang keras memberikan kekuatan dan substansi. Bahan grafit diperoleh dari proses penambangan di bawah tanah. Selanjutnya, bubuk grafit dibawa ke pabrik untuk dicampurkan dengan tanah liat. Proporsi kandungan tanah yang berbeda dalam adonan menghasilkan berbagai tingkat kekerasan untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian, air ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk selama 1,5 jam. Adonan atau pasta grafit dan tanah liat diekstrusi melalui nozzle di bawah tekanan yang sangat tinggi, kira-kira 10 ton per cm persegi. Lead yang keluar dari mesin ini masih memiliki sifat lunak dan fleksibel. Sehingga langkah selanjutnya, pasta akan dikeringkan selama 3,5 jam dalam oven listrik pada suhu 120 derajat Celcius. Untuk membuat lead cukup keras untuk digunakan, adonan dengan jumlah tanah liat yang lebih banyak harus dibakar selama 45 menit pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Setelah keluar dari oven, lead akan melalui proses uji abrasi untuk menunjukkan beberapa cepat lead akan aus saat digunakan. Lihatlah perbedaan yang sangat jelas antara tingkatan lead. Ada 16 tingkatan lead yang dimulai dari kode 8B sampai 6H. B adalah singkatan dari black atau hitam dengan proporsi grafit yang lebih tinggi. Dan H yang berarti hard atau keras mengandung lebih banyak tanah liat yang membuatnya lebih keras dan pucat. Semua bahan dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahan terhindar dari zat berbahaya. Sebuah lead dinyatakan berkualitas baik apabila memiliki kekerasan rata-rata HB yang tahan berat lebih dari 2 kilo tanpa putus. Setelah mendapatkan lead yang sesuai, selanjutnya adalah proses pembuatan badan pensil untuk pegangan dan melindungi lead atau inti pensil. Kayu yang digunakan berasal dari kayu cedar. Langkah pertama adalah pekerja memasukkan kayu-kayu ini melalui roda pemotong raksasa. Gergaji ini akan mengukir alur yang akan menjadikan saluran di tengah pensil untuk tempat lead. Kemudian mesin berikutnya mengisi alur dengan lem. Lem ini memiliki formulasi khusus yang sedikit elastis sehingga dapat melindungi lead untuk meminimalisir kemungkinan lead pecah di dalam saluran.
Selanjutnya, satu persatu roda logam menempatkan lid di alurnya, yang selanjutnya ditutup dengan lapisan kayu lain sehingga lid tertutup. Setelah tiba di mesin ini, lengan otomatis akan membalik masing-masing slide, melintaskan aplikator lem, lalu menjatuhkannya ke slot bertimbal di ban berjalan lainnya. Kemudian sebuah pendorong meremas sandwich bersama dengan tekanan 1 ton penuh. Hal ini bertujuan untuk menempatkan mereka selama 1 jam hingga lem mengering. Kemudian lapisan kayu ini menuju mesin planing yang akan memotongnya menjadi pensil. Mesin ini juga akan membuat pensil menjadi bulat, heksagonal, atau segitiga tergantung dengan jenisnya. Satu sandwich menghasilkan hingga 10 pensil. Selanjutnya, pekerja memindahkan pensil ini menuju mesin pengecetan. Satu persatu pensil ditambahkan melalui alat yang disebut dengan kepala furnace, di mana mesin ini akan melapiskan cat kayu berwarna hijau yang akan menyembunyikan serat kayu dan menjadikan warna kebanggaan Faber-Castell. Selanjutnya, pensil menuju ke mesin stamping yang akan memberikan pensil ini identitasnya. Mesin ini bekerja dengan kecepatan 500 pensil per menit yang mencengangkan. Mesin mentransfer panas huruf foil dari film plastik ke kayu yang dicat. Identitas ini berisi merek dan kekerasan dari lead pensil. Kemudian ujung pensil harus dicat secara terpisah. Proses ini disebut dengan pencelupan. Kemudian untuk mempertajam pensil, pensil akan digulung melintasi drum gerinda. Putaran tinggi amplas akan mempertajam pensil jauh lebih cepat daripada rautan manapun. Selanjutnya, pengecekan akhir dilakukan oleh manusia. Mata yang terlatih akan menentukan nasib pensil ini, apakah lulus kualitas atau tidak. Setelah dinyatakan lulus, pensil selanjutnya dikemas dalam kotak pensil di bawah merek Faber-Castell, yang selanjutnya akan dikirim ke seluruh dunia. Terdapat lebih dari 1.800 juta pensil dipasarkan per tahun. Hal ini menjadikan Faber-Castell sebagai produsen pensil kotak kayu terbesar di dunia dan juga yang tertua. Perusahaan ini telah membuat pensil sejak 1761, berjalan melalui 8 generasi keluarga pendirinya. Fountain pen atau pena air mancur jika diterjemahkan secara harfiah telah lama dikenal sebagai pulpen yang menjadi simbol elegansi dan prestige dalam dunia menulis sejak pertama kali diciptakan oleh Lewis Waterman di Amerika Serikat pada tahun 1880. Berbeda dari pulpen sekali pakai, fountain pen dirancang dengan teknologi dan presisi tinggi yang memadukan logam mulia seperti emas, iridium, dan material berkualitas lainnya untuk menciptakan pengalaman menulis yang halus, tahan lama, dan mewah.
Beberapa merek terkenal dunia yang dikenal akan kualitas dan keanggunan fountain pen, diantaranya adalah Montblanc, Pelikan dari Jerman, Parker dari Amerika, Pilot dari Jepang, dan Aurora dari Italia. Sementara harga untuk satu buah pena air mancur ini cukup bervariasi dari jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung bahan, edisi terbatas, serta buatan tangan yang memerlukan keahlian khusus. Bahkan beberapa model langka dihargai lebih dari $20.000 USD atau sekitar 300 juta rupiah per satu pena. Dalam video ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat secara lengkap tahapan proses pembuatan fountain pen di pabrik baik handmade maupun modern. Pertama-tama, proses dimulai dari pembuatan bagian paling penting dalam fountain pen, yaitu nib atau mata pena. Untuk membuat nib digunakan paduan logam mulia berupa emas murni, perak, dan tembaga. Selain bahan mentah, limbah logam dari sisa proses pencetakan sebelumnya juga dimanfaatkan ulang agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, semua logam tersebut dilebur dalam tungku pada suhu yang mencapai 1000 derajat Celcius. Setelah mencair, logam dituangkan ke dalam cetakan khusus. Begitu dingin, logam dikeluarkan dan langsung dicelupkan ke air untuk proses pendinginan cepat atau quenching. Setelah pendinginan, batang logam hasil cetakan kemudian dipipihkan menggunakan mesin roll industri. Jarak antar roll dikurangi secara bertahap sehingga logam makin panjang dan tipis, hingga mencapai ketebalan sekitar 0,5 mm. Dari lembaran ini, bentuk dasar nib dicetak secara presisi. Berikutnya, kita masuk ke pembuatan ujung nib atau tipping point. Bagian kecil berbentuk bola yang menyentuh permukaan kertas saat menulis. Untuk bagian ini, digunakan logam yang sangat keras, yang terdiri dari campuran dua logam langka, yaitu osmium dan iridium. Keduanya dicampur dalam jumlah yang seimbang, kemudian ditaburkan ke atas sendok logam kecil. Lalu, campuran ini digilas dan jumlah yang seragam ditempatkan di atas pelat tembaga. Untuk mencairkannya digunakan busur listrik dengan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini membuat logam langsung mencair dan membentuk bola kecil sempurna karena efek tegangan permukaan. Setelah terbentuk, bola logam dipanaskan sekali lagi untuk menyempurnakan bentuk bulatnya. Bola inilah yang kemudian dilas secara elektrik ke ujung nib. Sebuah proses presisi tinggi yang menciptakan ujung pena tahan aus dan sangat halus. Setelah itu, nib yang telah dilengkapi ujung keras ini mengalami proses penyempurnaan.
Tanda merek dagang dan lubang pernapasan atau breather hole dicetak secara bersamaan di permukaan nib. Kemudian, nib ditekuk untuk membentuk lengkungan alami agar sesuai dengan posisi jari saat menulis. Proses ini penting untuk kenyamanan dan keluasan dalam menulis panjang. Berikutnya, sebuah celah tipis dipotong di tengah nib menggunakan roda pengasah berkecepatan tinggi. Celah ini yang akan menjadi jalur utama aliran tinta. Jarak celah ini diatur dengan sangat presisi, dari kondisi awal hingga bentuk akhir yang memungkinkan tinta mengalir secara lancar. Langkah selanjutnya adalah pembuatan feed, komponen penting yang berada di belakang nib. Feed berfungsi untuk mengalirkan tinta dari tabung penyimpanan menuju ke ujung pena secara konsisten. Biasanya, feed terbuat dari plastik tahan tinta. Bahan mentahnya dicetak dalam mold khusus untuk menghasilkan bentuk dengan kanal di bagian tengahnya, yang disebut dengan ink channel. Ketika diuji, feed dicelupkan ke dalam tinta dan tinta otomatis mengalir masuk melalui kanal karena efek kapiler. Proses alami ini memastikan tinta tetap tersedia saat pena digunakan untuk menulis di atas kertas. Tinta pun menyebar melalui serat kertas dengan halus dan presisi. Sementara itu, bagian luar fountain pen seperti tabung atau barrel, tutup atau cap, dan komponen lainnya dibuat secara terpisah. Dalam proses cetak cap, bagian logam dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mold. Lalu plastik dicetak dan menyatu sekaligus dengan bagian logam tersebut. Hebatnya, walau tanpa lem, bagian logam ini tidak akan terlepas karena teknik cetak yang presisi tinggi. Setelah semua komponen siap, proses perakitan dimulai. Tutup, barrel, feed, dan nib dirakit satu persatu. Sebagian besar masih dilakukan secara manual oleh tenaga kerja terampil. Nib dan feed dimasukkan dengan hati-hati ke dalam bagian section pena agar posisi dan fungsinya optimal. Terakhir, setiap fountain pen diperiksa secara menyeluruh selama tahap perakitan akhir. Untuk kenyamanan pengguna, ujung pena digosok menggunakan amplas super halus agar memberikan sensasi menulis yang ringan dan mulus. Setelah itu, hasil akhir diperiksa menggunakan kaca pembesar atau loupe untuk memastikan tidak ada cacat, retak, atau ketidaksempurnaan. Akhirnya, fountain pen menjalani pemeriksaan terakhir terhadap kerusakan. Dan hanya produk yang lolos uji kualitas ketat inilah yang akan dikirimkan kepada para konsumen. Dengan melihat tahapan proses yang rumit dan bahan yang digunakan seperti logam mulia, tidak heran jika fountain pen ini menjadi alat tulis mewah dan memiliki harga yang fantastis. Proses pembuatannya mencerminkan perpaduan antara sains material, teknik manufaktur presisi, dan keindahan desain, menjadikan fountain pen lebih dari sekedar alat tulis.
Pensil warna adalah salah satu alat gambar yang paling populer. Mereka mudah digunakan dan dapat menawarkan berbagai macam warna. Pensil warna cocok untuk berbagai kegiatan mulai dari mewarnai untuk anak sekolah hingga paket lengkap untuk arsitek dan pekerja profesional lainnya. Warna yang berkualitas yang diberikan dari pensil warna ini dihasilkan dari konsentrasi pigmen dalam lead atau inti pensil. Berbeda dengan pensil tulis, pensil warna tidak mengandung bubuk grafit, melainkan didapat dari konsentrasi pigmen mineral dan bahan pengikat. Kebanyakan perusahaan pensil warna menawarkan komposisi lead atau inti pensil dengan bentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna mengoleskan sedikit air setelah menggambar untuk menciptakan efek cat air. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan pensil warna di pabrik modern. Proses pembuatan pensil warna dimulai di ruangan ini. Seorang pekerja akan mencampurkan air dan berbagai bahan tambahan dalam jumlah tertentu, dan juga menambahkan bahan pengikat campuran semacam resin atau lilin. Selanjutnya, pekerja merebusnya. Bahan-bahan ini akan mengembang dalam air panas dan menciptakan pasta. Selanjutnya, pekerja mencampurkan pigmen ke dalam pasta ini. Kemudian, mesin berikutnya memproses pasta menjadi potongan-potongan halus untuk mengintensifikan warnanya. Bongkahan ini kemudian dipindahkan dengan conveyor dan berjalan ke dalam silinder yang mengompresnya. Akhirnya, adonan ini dimasukkan ke dalam mesin ekstrusi. Extruder memeras pasta dalam aliran secara terus-menerus hingga sesuai dengan diameter ujung pensil. Proses pemotongan lead dilakukan di dalam mesin dan dianggap sebagai potongan yang dirahasiakan. Lead atau inti pensil warna yang keluar dari mesin ini belum dapat digunakan untuk menulis. Mereka masih sangat lembut dan perlu dimandikan di tong berisi campuran lilin kimia. Lilin ini melapisi dan meresap ke dalam lead. Lilin digunakan sebagai sarana penyampaian warna saat Anda menggoreskannya. Lilin ini akan terhapus dan menempel pada kertas yang membawa pigmen bersamanya. Dengan lead yang sudah selesai, pabrik melakukan pengujian kontrol kualitas pada sampel secara acak, termasuk uji rem dan uji ketahanan, di mana setiap lead harus menghasilkan tulisan sepanjang 100 meter. Sementara itu, badan pensil atau penutup inti lead ini dihasilkan dari kayu cedar. Untuk suplai yang konsisten dan berkelanjutan, pohon kayu cedar ini ditanam pada hutan komersial milik perusahaan. Proses pembuatan badan pensil dimulai ketika pekerja memberi tanda kepada pohon yang siap dipanen. Pohon ini selanjutnya akan ditebang dan dibawa ke pabrik pengolahan kayu. Di pabrik pengolahan kayu, kayu-kayu ini akan dipotong menjadi potongan tipis-tipis dengan panjang antara 16 cm hingga 18 cm, tergantung pabrik pensil yang akan disuplai oleh pabrik kayu ini. Kayu-kayu ini kemudian dikemas dan dikirim ke pabrik pembuatan pensil warna.
Beralih ke pabrik pensil warna, lapisan kayu cedar ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Dan mesin ini akan mengukir alur lead yang selanjutnya melapisi permukaannya dengan lapisan lem tipis. Papan-papan ini selanjutnya melewati roda gigi yang akan memasukkan lead warna ke dalam kayu lapisan pertama. Selanjutnya, pada langkah berikutnya, mesin meletakkan papan beralur kedua di atasnya. Papan kayu berisi 8 lead warna kemudian dijatuhkan ke conveyor. Dan conveyor akan membawanya ke mesin berikutnya, yang akan mengubah bentuk kayu menjadi bentuk heksagonal dan memisahkan atau mengiris kayu menjadi 8 pensil. Sementara untuk persiapan proses selanjutnya, seorang pekerja meramu pigmen warna yang akan digunakan untuk mewarnai bagian luar pensil. Setelah pigmen warna siap, pigmen dituangkan pada tangki mesin pelumas, di mana setiap pensil akan dilewatkan melalui lubang di bawahnya. Satu demi satu, pensil menembus tangki berisi varnish warna. Ketika pensil ini keluar, bagian luarnya sekarang memiliki warna yang sama dengan warna bagian leadnya. Setelah varnish mengering, pensil dimasukkan ke mesin stempling yang akan membubuhkan nama perusahaan dan kode warna ke dalam kayu, yang selanjutnya mengisi tulisan dengan film berwarna. Proses berikutnya, pensil-pensil ini akan menggelinding melintasi roda abrasif yang akan mengasah ujung pensil menjadi tajam. Sementara itu, bagian ujungnya yang tidak diasah akan diberi lapisan varnish, baik itu berwarna putih atau dengan warna yang sama dengan tutup pensil. Selanjutnya, peralatan pabrik akan memberikan warna yang sesuai ke area pengemasan. Saat pensil dimasukkan ke dalam baki alurnya, para pekerja memeriksa secara visual setiap pensil. Dan akhirnya produk pensil warna ini tiba di tangan para konsumen yang akan menggunakannya baik untuk mewarnai sederhana hingga menjadi media artistik dan profesional. Krayon adalah alat gambar yang telah menemani masa kecil banyak orang dan memiliki proses produksi yang menarik untuk disaksikan. Setiap tahunnya, miliaran batang krayon diproduksi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seniman, dan penggemar seni. Krayon pertama kali dikomersialkan pada awal abad ke-20 dan sejak saat itu terus berkembang dengan berbagai warna dan formula yang lebih ramah lingkungan.
Di balik setiap batang krayon yang tampak sederhana, terdapat serangkaian tahapan yang memastikan kualitas warna yang cerah, tekstur yang halus, dan daya tahan yang optimal. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana krayon dibuat di pabrik modern. Proses pembuatan krayon dimulai dengan pencampuran bahan baku utama, yaitu parafin dan pigmen warna. Parafin adalah lilin yang terbuat dari minyak bumi. Lilin parafin berbentuk padat lunak, berwarna putih, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Parafin ini kemudian dipanaskan hingga mencair dalam wadah besar. Selanjutnya, pigmen warna ditambahkan sesuai dengan jenis krayon yang akan diproduksi. Bahan tambahan lain seperti tanah liat, kapur, dan grafit juga ditambahkan dan kemudian dicampurkan. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus untuk memastikan warna tersebar merata, menghasilkan krayon dengan kualitas warna yang konsisten. Setelah campuran bahan mencapai homogenitas yang diinginkan, cairan krayon dituangkan ke dalam cetakan berbentuk silinder atau prisma, tergantung pada desain produk. Cetakan ini kemudian didinginkan dengan udara atau air untuk mempercepat proses pengerasan. Setelah cukup keras, krayon dikeluarkan dari cetakan dengan bantuan sistem otomatis. Setiap batang krayon diperiksa secara visual untuk memastikan tidak ada cacat atau retak. Untuk meningkatkan daya tahan dan mencegah krayon mudah patah, beberapa pabrik menambahkan lapisan pelindung tipis di bagian luar krayon. Lapisan ini dapat berupa lilin khusus atau bahan yang memberikan tekstur lebih halus pada krayon, sehingga nyaman digunakan oleh anak-anak maupun seniman profesional. Setelah krayon selesai diproduksi, setiap batang krayon diberi label yang menunjukkan warna dan merek. Label ini dipasang secara otomatis menggunakan mesin khusus yang melilitkan kertas label ke setiap krayon. Selanjutnya, krayon dikemas dalam kotak dengan jumlah tertentu, seperti satu set yang berisi 12, 24, atau bahkan lebih dari 100 warna. Sebelum krayon dikirim ke pasaran, setiap batch produksi menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat. Krayon diuji untuk memastikan warna yang dihasilkan sesuai standar. Teksturnya tidak terlalu lembek atau terlalu keras.
serta tidak mudah patah saat digunakan. Setelah lolos uji kualitas, krayon dikemas dalam jumlah besar dan siap didistribusikan ke berbagai toko dan sekolah di seluruh dunia. Proses pembuatan krayon menggabungkan teknologi modern dengan bahan berkualitas tinggi untuk menghasilkan alat gambar yang tahan lama dan aman digunakan. Dari pencampuran bahan baku hingga pengemasan akhir, setiap langkah dilakukan dengan teliti untuk memastikan produk terbaik sampai ke tangan konsumen. Dengan begitu, krayon tidak hanya menjadi alat untuk menggambar, tetapi juga menjadi media yang menyalurkan kreativitas bagi setiap penggunanya.